Saya sering miris kalau membaca berita media online yang isinya mirip siaran pers perusahaan dan tertawa, yaitu hanya mengutip pernyataan dari satu narasumber saja. Ya, seperti format siaran pers pada umumnya itu. Kadang saya bahkan melihat ada berita yang terkesan hanya salin tempel isi siaran pers dari sebuah perusahaan. Ya, hanya diubah judulnya saja sedikit biar terkesan beda. Berita seperti itu mengesankan bahwa wartawannya tidak berupaya melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan atau memberi konteks lah, ada upaya gitu ya, atau mencari narasumber lain untuk menambah perspektif. Sehingga saya jadi mikir, ini berita atau press release kok nggak ada bedanya. Nah, saya juga prihatin dengan media online yang berita-beritanya mengesankan bahwa wartawannya tidak turun ke lapangan, sehingga kehilangan nuansa begitulah, dan aspek emosional dari sebuah peristiwa yang diliput. Nah, berbekal pengalaman seperti itu, saya punya catatan beberapa hal yang menunjukkan makin merosotnya kualitas berita media online di Indonesia. Apa saja? Kita bahas setelah ini. Setelah bertahun-tahun menjadi pekerja media di berbagai jenis media, baik media cetak maupun media online, saya merasa bahwa mutu jurnalisme media online di Indonesia secara umum makin menurun, makin memprihatinkan. Garis bawah ya, secara umum artinya masih ada media yang mutu dan kualitasnya tetap bagus. Kesimpulan itu saya dapat dari berita-berita media online yang saya baca setiap hari. Salah satu indikatornya adalah kebanyakan media online menganut jurnalisme mulut. Apa maksudnya? Maksudnya mengandalkan pernyataan seorang pejabat, tokoh publik, seleb gitu ya, yang dianggap penting atau kontroversial untuk dijadikan berita. Jika ramai ya pernyataan narasumber itu, biasanya akan diadu dengan omongan sumber lain, itu misalnya lawan politiknya, sehingga seolah-olah ada berita yang seru ya, yang penting bagi masyarakat, padahal cuma adu mulut. Saya tidak melihat ada upaya wartawan untuk membuat berita dengan menggali lebih jauh tentang alasan dibalik pernyataan tokoh tersebut. Apa konteks pernyataan itu, sehingga timbul kesan bahwa si wartawan atau media yang memuatnya sekedar ingin menciptakan sensasi saja. Sementara itu, berita tentang sebuah peristiwa atau kejadian justru jarang muncul. Dalam urusan ini, media online kayaknya kalah jauh dari kecepatan warganet menyebarkan video tentang berbagai peristiwa, kecelakaan lah, bencana alam dan seterusnya. Kita lebih sering mengetahui lebih dahulu sebuah kejadian dari video yang beredar di media sosial, bukan dari berita di media online yang dikelola oleh wartawan yang mengaku profesional itu. Betul kan? Ya, apalagi liputan investigasi. Sekarang ini hanya 1-2 media yang masih mau dan mampu melakukan liputan investigatif ke lapangan untuk membongkar sebuah skandal. Kebanyakan wartawan dan media online di Indonesia justru menganut jurnalisme kursi atau chair journalism. Apa itu chair journalism? Jurnalisme kursi merujuk pada praktik jurnalisme yang dilakukan tanpa turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan fakta dari sumber pertama. Istilahnya adalah praktik seperti ini liputan tanpa turun ke lapangan. Jurnalis yang melakukan praktek jurnalisme kursi pada umumnya hanya mengandalkan sumber informasi yang tersedia secara online seperti media sosial atau situs berita lain atau wawancara lewat telepon, video call, tanpa melakukan observasi atau investigasi langsung di tempat kejadian. Nah, praktek seperti ini dikritik oleh banyak orang. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, informasi yang didapatkan tanpa liputan langsung ke lapangan seringkali kehilangan konteks atau kedalaman yang diperlukan untuk memahami suatu peristiwa atau sebuah isu secara komprehensif. Yang kedua, bergantung pada sumber kedua atau ketiga bisa meningkatkan risiko kesalahan dan kesalahpahaman karena jurnalis mungkin tidak memiliki kesempatan untuk verifikasi informasi secara langsung pada sumber yang pertama. Ketiga, liputan tanpa turun ke lapangan dapat menimbulkan bias informasi jika jurnalis terlalu mengandalkan sumber informasi yang sama atau tidak memiliki akses ke berbagai perspektif yang berbeda.
Keempat, komunikasi jarak jauh. Liputan tanpa turun ke lapangan membuat wartawan kehilangan interaksi langsung dengan sumber dan pengalaman berada di tempat kejadian. Sehingga jurnalis tidak mampu menangkap nuansa dan emosi yang diperlukan untuk membangun cerita dalam sebuah berita. Meskipun dalam situasi tertentu seperti pandemi atau keterbatasan akses ke lokasi tertentu, jurnalisme kursi bisa menjadi solusi praktis, namun tetap penting bagi setiap jurnalis untuk tetap berusaha sekuat tenaga dalam melakukan verifikasi informasi dan mencari berbagai narasumber demi menjaga kualitas pemberitaannya. Tapi pada intinya saya makin jarang melihat media online yang menganut jurnalisme berkualitas. Apa itu jurnalisme berkualitas? Begini teman-teman, jurnalisme berkualitas merujuk pada pemberitaan atau penulisan berita yang memenuhi standar etika dan profesionalisme yang sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator. Apa saja? Ya, indikatornya antara lain yang pertama, informasi yang disajikan harus akurat, lengkap, dan jujur. Artinya, jurnalis harus melakukan verifikasi fakta dengan seksama sebelum sebuah berita dipublikasikan. Yang kedua, berita harus disajikan dengan konteks yang memadai sehingga berita tersebut mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca atau penonton mengenai sebuah isu atau peristiwa yang diberitakan, bukan malah membuat bingung pembaca atau penonton ya. Yang ketiga, jurnalis harus berusaha untuk objektif, tidak memihak, menghindari bias pribadi atau institusi saat menulis berita. Jadi tidak boleh wartawan mencampur adukan kepentingan pribadinya ke dalam berita. Ya contohnya wartawan menulis berita skandal seorang pejabat di daerah hanya demi untuk memperoleh imbalan besar yang dijanjikan oleh lawan politik pejabat daerah tersebut. Yang keempat, berita harus aktual dan relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Ketepatan waktu dalam pelaporan ini sangat penting, terutama dalam situasi yang berkembang cepat. Misalnya aksi serangan teroris di sebuah gedung konser, pencarian korban pesawat jatuh, ya dan sebagainya. Yang kelima, keragaman sumber. Media dan wartawan sebaiknya tidak menulis berita hanya berdasarkan satu sumber seperti siaran pers, ya, supaya beritanya mendalam dan lengkap. Menggunakan berbagai sumber berita itu tujuannya untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang dan memberikan berbagai perspektif dalam sebuah berita. Kalau cuma satu sumber, ya bisa dipastikan beritanya dangkal atau bisa dicurigai sebagai berita yang dipesan oleh pihak tertentu. Yang keenam apa? Wartawan dan media harus bertanggung jawab atas informasi yang mereka sajikan, serta harus siap mengoreksi kesalahan dan memberikan hak jawab kepada narasumber yang merasa dirugikan. Ketujuh, wartawan wajib menghormati privasi individu dan berhati-hati dalam melaporkan isu-isu yang sensitif, misalnya konflik agama, kekerasan seksual, dan hindari sensasionalisme. Terakhir, ini wajib nih ya, wartawan wajib mematuhi kode etik jurnalistik, menghindari konflik kepentingan dan mengutamakan kepentingan publik. Masih adakah wartawan media online yang patuh kepada standar etika dan profesionalisme itu? Ada, tapi sedikit. Tapi